bersyukur kalau pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama semua karena berkat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dari Injil Yohanes pasal 14. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita. Atau kita baca bersama-sama saja, hanya beberapa ayat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 15. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 16 sampai ayat 20 saja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu orang-orang baik, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan aku di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Hari ini mungkin kita masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita bersyukur karena apa? Karena kuasa Tuhan pun tetap terus kita rasakan dan tetap menyertai kita sampai detik ini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita renungkan di tengah-tengah situasi keadaan seperti saat ini, maka sebenarnya masalah dan persoalan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ulang karis Yakub, jangan nanti kita berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan jalani jalan ini di jalan tol. Di jalan tol pun kita masih banyak masalah dan persoalan. Mungkin di laut kita kukuta, di mana tanahnya yang berlumpur, kita akan marah-marah. Dan mungkin juga kita akan memaki-maki pemerintah. Bukan pemerintah yang adil. Dan katakan pembangunan kurang dan lain sebagainya. Dan ketika jalan pun sudah lurus, jalan pun sudah licin, jalan sudah bagus, tetapi tetap saja ada masalah. Sekalipun mungkin nanti Medan Tanah Karo sudah ada jalan lintas tol, tetapi tetap saja pun nanti ada masalah. Jadi kalau kita lihat dulu misalnya, saya ingat Bandung Jakarta itu harus ditempuh dengan 4-6 jam paling cepat. Tetapi setelah ada tol Cipularang, maka Bandung Jakarta itu bisa ditempuh dengan 2 jam. Saya pernah Bandung Jakarta itu dibawa, bukan saya yang menyetir mobil. Ada jemaat Jakarta, waktu itu saya harus lompat ke Jakarta, maka saya numpang malam minggu. Ada acara Natal di Bandung. Saya bilang, saya ikut numpang bisa bang. Oh, boleh pendeta, mari sama kita, katanya. Saya lihat jam di Cimahi pukul 9, pukul 21. Maka kami sampai di Jakarta itu pukul 10 atau 22 kurang seperempat. 1 jam 45 menit. Dia tembus dari Cimahi sampai ke Jakarta. Kami sudah sampai di rumahnya itu pukul 10 kurang seperempat. Jadi pukul 10 itu udah beres-beres, saya sudah di kamar dan siap untuk istirahat. Tetap saja ada masalah. Pengerja kita dulu pernah ada salah satu di Bandung, ketika dia pergi ke Jakarta, dia lewat tol Cipularang karena begitu kencangnya mobil yang dia kendarai, mobilnya itu Honda Jazz Matic, dan tiba-tiba di kilometer berapa saya lupa, tiba-tiba dia ngerem mendadak dan akhirnya mobilnya itu berputar sampai 4-5 kali. Tetap saja ada masalah. Mungkin kalau kita berpikir ketika kita lewat jalan yang rusak, kita bersungut-sungut, kita protes, kita marah. Dan ketika jalan itu sudah lurus, bagus, tetap saja di sana ada masalah. Begitu juga dengan kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa di tengah-tengah dunia ini kita pun tetap punya masalah. Nggak kali ikat kambal-kambalnya masukkan ke peti, makanan boleh masalah. Ini kan masalah kan adalah kita tetap umat Tuhan Yesus. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus, maka masalah lebih besar, neraka. Tetapi bagi orang yang percaya
percaya kepada Tuhan, masalah itu selesai dan kita bersama dengan Tuhan di sorga. Ini yang mau Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika dia mau naik ke sorga, ketika dia mau meninggalkan dunia ini dan murid-muridnya dan kita semua, dia tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti punya masalah. Dia tahu bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini, sekalipun dia sudah beriman, sekalipun dia melayani Tuhan, sekalipun dia mengikut Tuhan, tetap dia akan mendapatkan masalah di dunia. Dia tidak akan pernah lepas dari masalah. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus nyatakan, seperti pujian kita terakhir tadi, arti kehadiran Tuhan itu apa? Penyertaannya itu sempurna. Bahwa dia hadir dalam hidup kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka saya nggak janjian sama Desi, lagu akhir itu lagu yang terakhir kita naikkan tadi, arti kehadiran Tuhan. Dan di sini juga Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau menyatakan arti kehadirannya itu adalah supaya kita tidak takut dengan masalah, supaya kita tidak kalah dengan masalah, dan supaya kita tidak mati dan hancur karena masalah. Adi mate, adi ngeluh, itu semua pasti akan dialami manusia. Mati, hidup, hidup, mati itu tidak akan bisa dielakkan. Tetapi yang penting yang mau Tuhan sampaikan kepada kita adalah arti kehadiran Allah, arti kehadiran Tuhan Yesus itu harus nyata dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kalah dengan masalah, supaya kita tidak hancur karena masalah, supaya kita tidak meninggalkan iman kita kepada Kristus karena masalah. Ini yang mau Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14. Pertama ayat 1 sampai ayat 14, Tuhan Yesus katakan, ada sorga yang aku siapkan bagi setiap orang yang percaya. Di rumah Bapakku itu indah. Isi sita manbaku, ia telah naik masuk ke neraka, tetapi dia hidup bersama dengan aku di sorga. Dan ayat 15 dan seterusnya, Tuhan Yesus mau katakan bahwa jangan takut, memang di sorga itu indah, memang di sorga itu mulia. Tetapi jangan takut kalau engkau masih hidup di dunia. Sekalipun aku tinggalkan engkau, sekalipun aku tidak lagi bersama dengan engkau, tapi penyertaanku itu tetap sempurna. Penyertaan Allah itu tetap sempurna. Sempurna artinya apa?